Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada mata kuliah pemasaran sosial di pertemuan ke-8 tentang riset pasar pemasaran sosial. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi mengenai pendekatan pemasaran sosial dalam promosi kesehatan, yang kemarin itu kita bahas mencakup tentang pendekatan dari segi konsumen, kemudian dari segi produk, dari segi harga, tempat, dan promosi. Pada hari ini kita membahas tentang seperti apa riset pasar dalam pemasaran sosial yang harus kita ketahui bersama teman-teman dalam promosi kesehatan itu sendiri. Nah, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang riset formatif, kemudian berdiskusi tentang penyusunan strategi dan uji coba strategi itu sendiri. Untuk referensinya bisa dibaca saja. Oke, jadi sebagai pendahuluannya harus kita ketahui bersama adalah bahwa riset pemasaran itu penting dilakukan supaya nanti perusahaan atau produsen itu bisa mencari tahu bagaimana hubungan perusahaan dengan target pasarnya. Kemudian juga riset ini penting dilakukan untuk meminimalisasi kegagalan dalam penciptaan sebuah produk di masyarakat. Atau misalnya lebih spesifik lagi, ketika sudah berbicara tentang pemasaran sosial, itu dianggap tepat ketika diimplementasikan dalam kesehatan masyarakat. Karena semua program kesehatan itu pasti memerlukan adanya perubahan perilaku sosial. Nah, secara konsep memang pemasaran sosial ini tidak jauh berbeda dengan pemasaran komersil. Nah, yang menjadi pembeda dalam pemasaran sosial adalah pemasaran sosial itu akan menjajakan perilaku. Jadi tujuan akhirnya adalah membuat konsumen mengubah perilaku kepada perilaku yang kita tawarkan tadi. Jadi program apa, produk apa yang kita tawarkan, masyarakat bisa menerima, itu adalah tujuan akhir dari pemasaran sosial. Sehingga secara konsep memang pemasaran sosial ini itu merupakan konsep yang diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian secara konsepnya juga pemasaran sosial ini dikonsepkan untuk meningkatkan kesehatan. Jadi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu di dalam perjalanannya pemasaran sosial ini itu adalah hal-hal yang ditingkatkan, sehingga memang goalnya adalah perubahan perilaku kesehatan itu sendiri. Nah, dalam pendekatannya memang pemasaran sosial itu nanti akan melahirkan pemikiran-pemikiran berupa konsep, kemudian hasil pemikirannya juga lahir adalah sebuah norma atau teknologi yang dapat diterapkan dalam perubahan perilaku pada kelompok sasaran di masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika itu sudah ditawarkan, harapan kita adalah masyarakat itu nanti menerima. Jadi ada semacam proses internalisasi, entah itu konsep, norma, atau teknologi yang sudah diciptakan itu, yang nanti akan menyatu di masyarakat itu sendiri. Jadi nanti harapan kita adalah masyarakat mau menerima dari hasil pemikiran kita itu tadi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengembangan kegiatannya. Jadi dalam pemasaran sosial itu, ketika kita sudah berbicara tentang riset formatif, berarti sudah masuk ke dalam tahapan. Karena di pertemuan kemarin kita banyak berdiskusi seperti apa nanti produknya, seperti apa harga yang ditawarkan, seperti apa nanti bentuk promosinya atau penempatan produk itu sendiri. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan dulu sebelum masuk ke poin pembuatan produk itu sendiri. Nah, jadi dalam pengembangan kegiatan pemasaran sosial ada 14 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah riset formatif, kemudian ada penyusunan strategi, yang ketiga ada uji coba strategi. Nah, 3 poin ini akan kita bahas pada pertemuan ke-8. Selanjutnya itu akan kita bahas pada pertemuan ke-9, 10, dan 11.
kita lihat satu-satu teman-teman. Yang pertama adalah riset formatif. Oke. Riset formatif itu bertujuan untuk menentukan format strategi kegiatan. Jadi dalam riset formatif ini, sebelum kita menganjurkan orang untuk mengubah perilakunya, kita harus tahu terlebih dulu bagaimana kondisi saat ini, kemudian bagaimana sikap perilaku yang kita anjurkan. Jadi pada prinsipnya dalam riset formatif itu adalah salah ketika seorang produsen atau sebuah produsen itu hanya melakukan pendugaan saja terhadap kondisi terkini atau terhadap sikap yang ada di masyarakat. Jadi ini adalah konsep yang tidak harus dipegang, yang salah ketika kita hanya menduga-duga saja. Yang benarnya adalah produsen itu harus turun langsung ke masyarakat. Jadi produsen itu harus terjun langsung ke masyarakat untuk menelitinya. Apa yang terjadi? Nah, biasanya memang di dalam proses pelaksanaannya, ketika produsen itu terjun langsung ke masyarakat, banyak sekali hal-hal yang harus kita gali. Jadi produsen harus menggali sendiri. Nah, proses penggalian informasi ini, proses penggalian data ini, itu yang dinamakan dengan riset formatif. Seperti itu. Jadi riset ini dilakukan untuk menentukan nanti apa saja yang didapatkan dari riset ini itu akan menjadi acuan kita untuk membuat sebuah strategi. Nah, jadi informasinya dikumpulkan dan sehingga nanti didapatkan seperti apa keberagaman di dalam komunitas itu atau keberagaman datanya. Misal, ketika ingin membuat sebuah program, kita harus turun ke masyarakat. Kita harus menemui tokoh yang paling dihormati misalnya, atau siapa yang menjadi tokoh sentral dalam sasaran ini, dalam komunitas tersebut, sehingga kita dapat memanfaatkan nanti tokoh tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita jual. Atau juga kita harus bisa menggali seperti apa sikap mereka terhadap pelayanan yang ada. Kayak contohnya kemarin sikap terhadap posyandu, atau misalnya sikap terhadap pelayanan di puskesmas, atau sikap pelayanan kader atau organisasi masyarakat seperti PKK misalnya. Jadi hal-hal seperti ini itu harus kita gali di dalam riset formatif. Kemudian kita juga untuk mendapatkan keberagaman data, kita bisa melakukan wawancara atau pendekatan kepada petugas kesehatan atau instansi-instansi lainnya yang ada di komunitas tersebut. Atau juga kita bisa turun langsung menanyakan kepada ibu-ibu, misalnya di dalam komunitas kita tanyakan kepada ibu-ibu seperti apa keseharian mereka, kemudian bagaimana interaksi mereka dengan masyarakat, kemana saja mereka pergi, apa. Kemudian juga kita bisa menggali apa sih media yang sering dipakai di masyarakat ini. Jadi mereka biasanya, apakah masyarakat di komunitas tersebut sering mendengarkan radio atau menggunakan sosial media, seperti itu misalnya. Sehingga nanti di dalam riset formatif ini, endingnya adalah kita menemukan beberapa kata-kata kunci, kita menemukan beberapa informasi yang sangat mendukung sehingga kita bisa masuk ke dalam yang namanya penyusunan strategi. Jadi langkah keduanya setelah kita menemukan data tadi, kita melakukan penyusunan strategi. Nah, strategi di sini itu banyak sekali sebenarnya yang bisa kita gali. Namun dalam pertemuan ini, penyusunan strategi akan kita bagi menjadi 6 poin besar. Yang pertama, dalam penyusunan strategi ini adalah ketika kita tadi sebagai produsen turun langsung ke masyarakat, kita bisa menentukan sasaran kelompoknya. Jadi, dalam penawaran program, dalam menawarkan produk ini, kita harus tahu seperti apa sasaran kelompok kita, baik mereka yang tergolong ke dalam kelompok primer, kemudian kelompok sekunder, atau kelompok tersier. Nah, dalam prosesnya, kelompok-kelompok ini itu memang harus dibagi menjadi 3. Jadi misal sasaran primer kita adalah siapa yang menjadi sasaran pokok dari perubahan perilaku yang kita harapkan. Siapa yang menjadi orang yang terpapar langsung dalam penerimaan perilaku kesehatan ini. Kemudian, dalam sasaran kelompok yang kedua adalah sasaran sekunder, yaitu sasaran antara. Jadi, sasaran sekunder ini adalah sasaran antara
mereka yang terlibat di dalam penyampaian produk atau pelayanan, yang terlibat di dalam penyampaian pesan-pesan secara langsung. Sedangkan kalau sasaran tersier yaitu sasaran penunjang, jadi mereka yang terlibat secara tidak langsung, namun biasanya memang dukungan dari mereka ini sangat kita perlukan. Seperti contohnya tadi adalah tokoh masyarakat atau tokoh agama di komunitas tersebut. Kemudian strategi yang kedua itu adalah strategi seperti apa perilaku yang diharapkan. Jadi bagaimana atau berbagai perilaku yang kita harapkan dari setiap kelompok sasaran, baik itu sasaran primer, sekunder, dan tersier. Jadi dalam penyusunan strategi kita harus menuangkan juga seperti apa perilaku yang diharapkan di masing-masing sasaran kelompok tersebut. Kemudian sasaran yang ketiga, strategi kita adalah menuangkan sikap-sikap negatif. Jadi ketika turun ke masyarakat tadi, kita juga harus mendapatkan sehingga kita dapat menuangkan dalam strategi seperti apa sikap-sikap negatif yang ada di komunitas tersebut atau di masyarakat. Jadi dibuat secara rinci. Seperti apa nanti ketika sebuah produk atau program itu kita luncurkan, seperti apa persepsi atau seperti apa sikap negatif dari masyarakat yang ketika program itu diajukan itu akan terjadi. Kemudian dalam penyusunan strategi yang keempat itu kita harus menunjukkan, kita harus memberikan pemecahan masalah. Jadi kita harus menunjukkan solusi kepada masyarakat. Nah, solusi-solusi ini tentunya adalah solusi yang kita buat sebagai pemecahan dalam mengatasi hambatan yang terjadi di masyarakat. Kemudian strategi yang kelima itu adalah penyusunan kata-kata. Nah, jadi penyusunan kata-kata ini adalah kata-kata yang kita sarankan atau kita gunakan yang tujuannya nanti untuk meyakinkan kelompok sasaran dalam melakukan perilaku yang kita harapkan. Dan yang terakhir, dalam penyusunan strategi kita harus melakukan atau harus menuangkan semua itu ke dalam berbagai saluran media, di saluran komunikasi yang ada, supaya nanti ketika kita mempromosikan itu sudah tepat sasaran. Yang ketiga, kita melakukan uji coba strategi. Jadi strategi yang sudah kita pilih, strategi yang sudah kita cantumkan dari 6 poin tadi, sudah kita susun sedemikian rupa, itu kita lakukan uji coba. Jadi kita lakukan uji coba di masyarakat sehingga kita nanti bisa menentukan seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh berikutnya. Jadi setelah semua strategi disusun, kita kembali mengunjungi kelompok sasaran kita, terutama adalah sasaran primer, untuk menguji coba strategi tersebut. Bila memang sebuah perilaku yang disarankan itu perlu dilaksanakan setiap hari, maka kita bisa melakukan uji coba dulu dengan setiap hari juga turun ke lapangan. Kemudian misalnya bila perilaku yang kita anjurkan itu hanya cukup sekali saja, seperti contohnya imunisasi atau menimbang, maka kita bisa meminta juga uji cobanya pada ibu-ibu untuk melaksanakan 1 atau 2 kali dalam penerapan perilaku tersebut. Kemudian yang harus kita perhatikan juga dalam uji coba strategi ini adalah tentang penggunaan kata-kata tadi. Apakah sudah tepat kata-kata yang meyakinkan perubahan perilaku tersebut diterapkan? Kemudian juga yang harus kita uji coba juga adalah adanya tokoh. Jadi tokoh yang membantu kita di sasaran tersier tadi, tokoh ini apakah efektif dalam membantu kita untuk menyampaikan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, biasanya memang dalam pelaksanaan penelitian, dalam pelaksanaan riset ini kita akan menjumpai kendala-kendala seperti misalnya kata-kata yang belum cukup meyakinkan. Nah, kalau misalnya kita menemukan seperti itu, kita juga bisa melibatkan sasaran sekunder kita, misalnya petugas lapangan atau petugas ini di puskesmas, jadi bisa membantu kita, atau petugas di posyandu untuk kerjasama dalam menemukan apa sih sebenarnya yang ibu-ibu harapkan, sehingga
terpenuhi kebutuhan mereka, kepuasan mereka, atau mereka setuju dalam melaksanakan perilaku yang kita ini kan. Nah, makanya dalam proses uji coba ini juga kita harus melakukan penulisan. Jadi kita menulis dan mengamati secara cermat apa-apa saja yang kita temukan yang membuat sasaran primer kita itu yakin. Biasanya setelah 1 minggu kita melakukan uji coba itu kita lakukan evaluasi lagi seperti apa pelaksanaannya. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Untuk lebih aplikatifnya, teman-teman bisa melihat bahan diskusi kita di e-learning yang sudah saya cantumkan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita dan aplikatif dari 3 poin materi hari ini terkait dengan skenario yang sudah kita diskusikan di pertemuan ke-7 kemarin. Oke, jadi silakan saja kita mulai berdiskusi seperti apa nanti riset formatif yang kita perlukan, kemudian seperti apa strategi yang harus kita susun, dan seperti apa nanti uji cobanya. Kita bisa langsung aplikasi saja. Setelah ini kita akan berdiskusi terkait dengan skenario di pertemuan ke-7 dan akan kita bahas melalui WhatsApp grup kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.